ceritaku based on my experience, whisky, vodka, dan sebagainya macamnya. Ikuti ceritaku tentang Russian stereotype setelah ini, oke? Apa kabar sahabat semuanya? Tuh, assalamualaikum. Nah, pasti para sahabat banyak yang menerka-nerka atau banyak yang sudah pernah mendengar bahwasanya Rusia itu sama dengan vodka. Vodka Rusia, Rusia vodka, ya kan? Ada yang berpikiran seperti itu? Nah, based on my true story, I would like to share my experience. Dan kali ini sahabat aku, kebetulan kolega aku dari universitas dulu, lumayan sepuh, dan beliau sudah 3 dekade ya, beliau bercerita, saya ada syukuran di katedra aku atau di departemen aku, dan di situ banyak minuman juga. Bukan di katedra ya, di salah satu tempat rumah makan, dan di situ tersedia berbagai banyak minuman beralkohol. Dan kebetulan beliau sudi bercerita kenapa saya bertanya seperti ini, kenapa di Rusia itu kalau ada party atau ada jamuan makanan ataupun di rumah-rumah pasti tersedia alkohol. Kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa nggak minum jus, minum teh, minum kopi, ada yang hangat ya sebagainya? Dan beliau bercerita begini, sebelum aku mengupas kenapa Russian stereotype vodka and alcohol is equal with Russian people. Well, jadi begini, dulu sebelum ada heater itu pemanas ruangan atau pemanas sebuah building atau tempat tinggal. Jadinya kalau tidak ada heater sewaktu musim dingin atau winter, kita tidak kuat untuk bertahan, soalnya dinginnya minta ampun. Di Southeast, di Moskow, kalaupun kita hidup di Moskow, di Saint Petersburg atau di daerah yang hangat, sewaktu dingin kalau nggak ada heater tetap juga kedinginan. Apalagi di Northeast atau di North, yang dulu saya pernah tinggal di sana, di Northeast, sampai minus 40-an. Kalau nggak ada heater bisa dibayangkan, itu pun masih ada di ruangan. Coba dibayangkan kalau di luar ruangan. Nah, kembali di masa lalu, zaman masa lalu, sewaktu itu beliau bercerita, kami itu para prajurit sudah melawan musuh ya, untuk mempertahankan suatu wilayah, dan kami juga mempertahankan keadaan kami ini mengutip kesehatan atau kekuatan badan kami, yaitu untuk melawan dingin tersebut. Kalau di ruangan itu kita punya heater, mereka di luar hanya mempunyai perapian, dan itu mereka di luar itu tidak 1 jam, 2 jam, atau 3 jam seperti itu. Aku nggak bisa membayangkan. Aku aja yang telat bus sekitar 5 menit, kalau minus 30 badan, kalau sudah minus 30 terus keluar untuk ngajar, busnya itu sudah berlari, ketinggalan 2 menit. Itu aja. Terus kita menanti bis selanjutnya selama 15 menit di bus stop. Dan di Astanovka itu dari kaki meskipun kita sudah istilahnya memakai kaos kaki 2 lapis, terus kalgotki 2 lapis, terus bajunya sudah lapis, terus pakai sapka atau tutup hidung dan segala macam, udah pakai percatku tuh, sarung tangan, itu masih apa ya,
bukan suasana lagi, dingin itu merambat dari kaki. Ini benar, saya nggak sekali dua kali, saya merasakan dari kaki. Sapa gigi saya kan tebal, sapa gigi itu boots yang di alasnya kaki itu agak tinggi. Kalau trepes itu cepat sekali dingin, harus tinggi biar nggak langsung touching by ice in the ground. Itu nggak langsung, jadinya merembet. Kalau sudah selesai, sudah lama menunggu busnya ini, dari ujung kaki ini, dari jari-jari kaki itu ngerembet, itu sangat terasa sekali. Oh my god, subhanallah. Dari jari-jari kaki itu ngerembet pelan-pelan, tapi pasti itu dinginnya. Dari itu jari ngerembet ke atas kaki, ke ankle kaki sampai ke lutut. Oh, subhanallah. Sangat merasakan bagaimana itu kayak musuh dalam selimut. Kayak musuh menyerbu kita lambat laun tapi pasti. Dan kita harus bergerak kalau di luar. Bayangkan saja itu selama 15 menit kaki itu sudah nggak terasa, istilahnya itu sudah dicubit gini aja sudah nggak terasa. Apalagi beliau-beliau semuanya para pahlawan yang dulu berperang dalam World War I, World War II, bagaimana mereka melawan cuaca yang sangat ekstrim dinginnya. Nah dari situ mereka membuat vodka. Nah saya terus bertanya, kan sekarang nggak ada perang, kenapa mereka masih seperti ini? Nah itu dari tradisi mereka, dari tradisi yang turun-temurun. Dan beliau, sahabat saya, kolega saya itu bercerita begini, beliau tidak setuju juga kalau pemuda zaman sekarang menggunakan vodka hanya untuk berpesta pora. Soalnya tujuan untuk meminum vodka itu sudah jalurnya berbeda. Tapi sekarang mereka itu kebanyakan meminum vodka untuk hura-hura saja. Nah, saya bilang begini, apakah Bapak setuju dengan adanya stereotip bahwasannya Russian itu equal atau sama dengan vodka, disamakan kalau ada Russia vodka itu Russia? Dan beliau tidak setuju. Dan saya juga tidak setuju juga. Biasanya masalahnya begini, tidak semua orang Rusia itu minum minuman keras. Tidak semuanya. Ada kalanya ada yang alcoholic addicted. Itu tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Jadi setiap hari itu minum beralkohol. Kalau kita keluar rumah nih, sewaktu perayaan suatu libur besar seperti tahun baru atau liburan something special day in Russia, itu jangan takut dulu, jangan heboh dulu, jangan bingung dulu kalau banyak orang yang tidur di jalan ataupun sempoyongan di jalan dan jatuh, ataupun juga ada orang yang berlumuran darah. Seperti berlumuran darah, saya pernah nih di perempatan ketika saya mau pergi beli sesuatu di magasin itu toko, saya melihat, ya ampun, lumayan sepuh bapak-bapak jatuh di pertigaan jalan. Waktu itu saya belum bisa bahasa Rusia, gimana mau nolong dia, tapi oleh ibu-ibu yang di samping saya, kebetulan lewat di depan saya, bilang jangan biarkan dia itu mabuk, kasihan juga, jatuh pluk. Dan mau nolong, nggak taunya jangan ditolong, itu orang mabuk dari kemarin malam gitu. Itu sering saya jumpai dulu waktu di Northeast, dan di sini pun di tempat tinggal saya sekarang ini. Kalau waktu perayaan besar di Rusia, banyak orang yang mabuk juga, banyak orang yang berhura-hura,
sambil bawa alkohol atau minuman keras, entah itu apa, whisky, vodka, konyak atau sebagainya. Jadi begini, don't judge from the cover. Tidak semuanya orang Rusia itu alkoholik. Nah, tergantung siapa dan karakter dan behavior orang tersebut. Tapi jangan tertipu, kelihatannya orangnya baik, orangnya ramah, tapi kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Judge somebody by the cover itu sangat penting sekali. Nah, kalaupun siapa yang boleh minum minuman keras di Rusia ini, kalau tidak salah setelah umur 18 atau 20 kurang, kalau di US dulu 18, kalau di sini mungkin sekitar 18 sama kali ya, itu tidak boleh membeli alkohol atau rokok di toko. Tapi kebanyakan saya melihat sendiri yang beli itu adalah temennya yang gede dan mereka akan sharing minuman dan sebagaimana mereka beli di toko itu yang tidak boleh dibeli oleh under 18 itu di party, di park, something like that. Nah, ada yang tanya juga seperti ini, apakah harga-harga vodka itu mahal atau murah? Soalnya minuman beralkohol itu adanya di Rusia dan itu pun banyak sekali di sini. Apakah itu mahal? Apakah sudah seperti aqua? tetap aja itu merupakan proses ya, fermentasi proses, dan itu tidak seperti air. Satu liter, I don't know ya, mungkin satu krat. Saya pernah lihat di toko itu vodka itu harganya sekitar 750 ruble, itu sekitar 100 rupiah atau segala, aku tergantung percentage alkoholnya itu di situ. Banyak minuman beralkohol dari Eropa Barat juga. Pokoknya setiap toko mesti ada counter, ada bagian khusus untuk minuman beralkohol, itu berjejer-jejer itu. Botolnya bagus-bagus, unik-unik, soalnya untuk menarik peminat ya, mungkin. Nah, sekarang nih di Rusia ini, tidak tahu sekarang, itu beberapa waktu lalu saya pernah dengar dan saya melihat bahwasanya pada hari tertentu orang di sini, orang Rusia tidak boleh membeli alkohol dan counter itu tertutup, tidak boleh dimasukin pembeli atau dilewati oleh pembeli. Ya, itu bagus dari pemerintah untuk menertibkan masyarakatnya untuk tidak bermabuk-mabukan ria. Nah, ada mungkin yang bertanya nih, apakah aku pernah mencicipi vodka? Jawabannya apa? Pasti sudah tahu. Saya belum pernah dan tidak akan pernah mencicipi hal-hal semacam itu, alhamdulillah. Saya bau aja, saya bau orang minuman keras sudah pusing, mual, muntah. Banyak dan sering saya waktu naik bus atau jalan atau orang minta kenalan, orang minta foto, ataupun mahasiswa saya mau konsultasi PR-nya atau proyeknya, berbicara dekat gitu dan bau alkohol, saya sudah pusing, keliangan, dan mau muntah. Mau mual. Tapi ya gitu, saya menghargai tradisi mereka, kebiasaan mereka, entah itu kebiasaan baik atau buruk, tapi saya menghargai siapapun itu orangnya. Ya, nah, jadi begini, kalaupun sahabat semuanya mau berkunjung dan berwisata atau berjalan-jalan di Rusia, kalau melihat orang jatuh, ya nggak boleh langsung ditolong, harus melihat dulu, dan mungkin lebih wise-nya itu telepon polisi atau
bilang ke orang lain itu kenapa begitu ya. Takutnya begini, kalau itu takutnya kalau orang tersebut itu alkoholik kan pikiran badan mereka kan sudah tidak terkendali. Nanti kita tolong mereka tambah mukul, kita yang berabe, ya kan? Nah, jadinya hal-hal semacam itu harus diingat kalau sahabat mau berwisata dan berkunjung di Rusia. Salah satu yang sahabat harus ingat, don't judge people by their color. So, jadi di sini tidak semua orang alkoholik, tidak semua orang minum vodka. Ya, vodka itu equal dengan rahasia. Soalnya rahasia vodka rahasia itu sudah hal yang lumrah. Tapi perlu diingat, vodka itu tidak semua digunakan. Tidak semua orang menggunakan atau mengkonsumsi vodka. Nah, nomor 2 yaitu aku mau cerita dulu, tapi aku mau melanjutin ngajar aku online dulu ya. Setelah ini aku mau cerita lagi. Oke? Stay tune, subscribe, like, share my channel. Komen kalau perlu. Oke? Thank you very much for your time and see you soon. Bye-bye. Indahnya cinta kita antara Jakarta Moskwa. Aku sayang kamu, kau ada di hatiku. Indahnya cinta.